Tahu gak sih aku udah siapin ember 1 tapi ternyata gak cukup. Ada 4 Cukup. ember. Waduh lebay ya. Sebenarnya nih ya. Dari air mata ingus semua keluar ya. Banyak yang bilang kamu mirip aktor Korea Eugene Go. Kamu sendiri ngerasa mirip gak? Aku belum pernah ngeliat Eugene Go guys. Coba Bima senyum. Hah? Nanti di college ya mukanya Eugene. Di sini ya. freeze frame, Muka di aku freeze diganti frame. jadi Eugene Go. Tak. Nih editornya ribet nih kayak. Aduh ada aja deh. Hai semuanya, aku Tisa Biani. Aku Bima Azriel. Kita adalah pemain dari film Mungkin Kita Perlu Waktu. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Habis nonton film. Kalian berdua kan udah acting dari kecil. Coba ceritain momen syuting paling gak terlupakan sejauh ini. Wow. Boy first. Ladies first. Man first. Banyak sih. Apa ya kalau nggak terlupakan? Waduh. Ada di satu project lah. Waktu itu di project itu aku berperan sebagai anak autis. Dan di situ dari segi risetnya, dari segi pas aku ngelakuinnya itu seru banget. Dan itu salah satu project yang gak terlupakan lah. Jadi film Mungkin Kita Perlu Waktu terlupakan? Enggak, itu sangat-sangat itu paling utama itu. Gimana tuh jadi gimana Mungkin Kita Perlu Waktu kalau dari film? Kalau dari film Mungkin Kita Perlu Waktu, mungkin scene adegan basket kali ya yang pas. Karena capek banget ya? Karena capek banget dan juga pas take itu ketika mau masuk tuh pressure banget. Tau gak sih? Kayak karena kan adegannya tuh ombak harus masukin ke kering basketnya kan. Yep. Terus giliran latihan masuk. Oke kita take, set gak masuk. Mana Mas Teddy ini banget lah kayak, ayo Bima kan jago main basket, ayo masuk dong. Jadi tambah pressure ya, nyebelin ya. Tapi itu melatih kesabaran kamu. Betul. Sebagai seorang aktor. Benar. Oke, kalau aku yang paling gak terlupakan adalah aku ingat banget pertama kali aku belajar gitar justru bukan di musik. Gimana tuh? Aku belajar gitar di film. Wes. Di syuting. Aneh kan? Orang kan rata-rata belajar gitar les gitar di maksudnya di dunia musik lah ya, di dunia per bidang musik. Nah, aku di film. Justru di Jadi film. pada saat aku syuting Tiga Nafas Likas dulu 2014, aku pertama kali itu diajarin gitar sama kru-kru di lokasi syuting. Pada dengerin lagu The Beatles. So aku belajar deh main gitar di situ. Akhirnya setelah syuting itu minta papa beliin gitar. Akhirnya bisa gitar. Akhirnya jago. Gak terlupakan. Jadi belajar musik dari film. Unik ya. Unik ya. Next question. Next. Buat kalian berdua, apa ciri khas teknik remaja pas lagi ngedirect yang paling kamu ingat? Coba praktekin. Pokoknya kalau dari aku apa ya? Yang pasti dia selalu ada di dekat kameramen, dekat Mbak Vera. Jadi nggak pernah maksudnya bukan nggak pernah, selalu paling sering tuh di sebelahnya kamera gitu. Jadi nggak pernah jauh duduk di kursi sutradara. Maksudnya dia benar-benar ngejagain kita banget supaya nggak salah. Dengan iPad kecilnya itu. Iya. Ya itu sih yang paling ini. Dan satu lagi, Nah. Om Teddy tuh menurutku kayak peramal gak sih? Iya. Kayak peramal. Dia bener. Karena dia bisa nebak gitu apa yang lagi kita rasain sekarang. Misalnya aku lagi ngantuk, aku lagi capek, Bima lagi bingung. Dia tuh bisa, kamu lagi ini ya? Kamu lagi kayak serem ya? Dia bisa membaca karakter. Oke, kalau udah ada Om Teddy kita ke base camp aja nih, takut ya. Buat Bima. Buat Bim. Ada nggak bagian di film ini yang mirip sama pengalaman kehidupan kamu? Mungkin Kita perlu waktu jadi judul. mungkin kita Masuk bisa. Masuk. Ini mungkin ada sebagian. Maksudnya lumayan banyak lah gimana cara aku menanggapi masalah mungkin di keluarga atau misalnya gimana caranya aku kalau lagi ada masalah nih di mana aku mungkin nggak cerita. Cuman leverage-nya berbeda lah. apa itu? Maksudnya cerita. Kamu dengan pacar. Waduh. Cut. Misalnya tentang masalah apa gitu, mungkin aku susah buat cerita. Cuman bedanya sama Ombak ya leverage yang berbeda gitu. Ombak punya masalah yang lebih berat, memikul beban yang lebih berat. Cuman kalau dari segi dia menghadapi masalahnya pasti ada kesamaan banyak sih lumayan. Tapi kayak anak laki-laki gitu ya rata-rata. Maksudnya Iya mungkin ya. kurang bisa mengkomunikasikan apa yang dirasain. Bahkan ke pacarnya juga karena. Mungkin. Jadi kita kadang sulit mengerti. Jadi cewek yang harus peka ya. Iya. Buat kalian berdua, film ini kan temanya cukup berat ya. Apa yang kalian lakuin di lokasi syuting buat menghibur dan supaya moodnya nggak kebawa berat juga? Kita ngundang stand up comedy sih. Niat banget ya syutingan kita tuh. Setiap hari selalu ngundang stand up comedy. Pelawak-pelawak seru hibur gua gitu. Dan kebetulan pelawaknya Mas Lukman Sardi. Enggak, saya nggak ada satu scene kebetulan. Oh iya nggak ada ya? Nggak ada. Wah oke kalau lu dulu deh. Apa ya? Ya aku sih ngerasa kayak
Ya kalau udah masuk lokasi syuting, apapun yang terjadi, berat-beratnya, beban-beban, ya itu udah harus kita terima gitu. Jadi ketika udah dapet skrip ya udah itu resiko kita gitu. Jadi ya kalau masalah ditanya ngehibur diri sendiri aja sih. Hibur diri sendiri, menyemangati diri sendiri bahwa ini semua akan berakhir. Telepon pacar kali. Telepon pacar, benar main game paling ya. Sekarang ngobrol-ngobrol, kita sering ngobrol, curhat-curhat. Apalagi Bima suka curhatin Mas Teddy kan. Waduh, nggak ada ya Mas Teddy ya. Sama sih aku juga. Tapi kalau aku bedanya pas sama Mas Lukman tuh kita selalu terhibur karena dia dengan jokes bapak-bapak recehnya itu sangat menghibur kita semua. Parah. Jokesnya kadang nggak suka. Gak masuk akal tapi lucu ya. Ada aja. Oke, next. Nah, buat Tisa, kamu kan dulu homeschooling. Apa enak dan gak enaknya? Kamu juga enggak homeschooling? Aku nggak pernah homeschooling. Enaknya adalah kita bisa lebih bebas mengekspresikan apa yang kita suka, hobi kita apa. Jadi lebih banyak waktu di sana gitu. Kadang memang nggak enaknya sekolah itu, ya maaf ya, yang masih sekolah, maaf ya yang sekolah biasa. Itu kadang waktu kita banyak tersita untuk di satu ibarat satu hari itu aja gitu untuk pelajaran akademis kayak misalnya PKN bahasa Indonesia. Emang gunanya itu banyak banget dan juga ya akan kita petik ilmunya itu di kemudian hari. Tapi untuk orang-orang yang non akademis seperti saya yang maunya main gitu, misalnya kayak aku suka main gitar segala macam, ya kayaknya memang kurang cocok aja gitu untuk sekolah biasa. Nah itu sih yang enaknya, itu bisa lebih bebas. Dan gak enaknya ya kayak gak ada enaknya, aku suka di sekolah. Sorry nih bro, nyaman banget ternyata ya. Bro suka sekolah bro. Ya nggak apa-apa ya, udah lulus ini jadi jadi nggak suka sekolah. Jangan ditiru ya, ini perbuatan tidak baik. Orang tua kamu sudah membiayai kamu sekolah, ya harus kamu maksimalkan. Nah buat kalian berdua, siapa aktor luar negeri yang pengen banget bisa kamu ajak main film bareng? Banyak banget ya. Kamu dulu deh Bim. Aku kalau dari dulu pengennya Tom Hanks. Berat ya, tapi kayak itu nggak sih yang Toy Story ya, Ses. Why? Ya karena aku suka banget dengan the way dia acting aja sih. Maksudnya beberapa film, banyak film yang aku lihat actingnya beda aja, nyentuhnya tuh beda. Aku tuh suka loh filmnya Tom Hanks yang ini satu. Apa kan namanya? Yang terkenal banget. Forrest Gump. Iya, aku berapa kali nangis di situ tuh. Dulu tuh nonton itu gila sih tuh. Itu gila banget ya, ngebawanya tuh wah. Best sih. Ngeri. Kalau aku pengen, kalau di luar negeri ya, aku pengen, aku nggak tahu bacanya susah namanya. Florence Pugh. Florence Pugh. Bacanya bener nggak sih? Pugh. Florence Pugh sama aku suka banget actingnya Anne Hathaway. Iya. Tuh dua orang itu deh, cewek. Kalau cowok, aku sukanya Heath Ledger, tapi orangnya sudah meninggal. Jadi gimana? Dark jokes. Sama Leonardo DiCaprio. Ya. Buat kalian berdua, film atau serial terakhir apa yang bikin kalian nangis emosional? Film Mungkin Kita Perlu Waktu. Kita perlu waktu ya. Kebetulan guys, kita udah nonton filmnya. Iya. Dan nonton filmnya di Premier Java. Iya. Sama kemarin kita sempat nonton lagi. Terus dia nangis lagi guys. Gue terakhir nangis tuh di Java. Film ini tuh kayak nggak maksa penonton buat ayo dong nangis lu, enggak. Tapi dia tuh kayak iya saya mempersilakan penonton nangis, tapi di momen apanya tuh ya treatmentnya tuh beda, nggak yang kayak emosinya meledak di sini berusaha kayak bikin kita nangis, tapi hening, tenang, tapi di dalam tuh apa ini banget gitu. Aku keluar bioskop langsung kayak, tau gak sih aku udah siapin ember satu tapi ternyata gak cukup. Cukup. Padahal lebay ya. Sebenarnya ya. Dari air mata ingus semua keluar ya. Tuh buat Bima. Buat Bima, banyak yang bilang kamu mirip aktor Korea Yoo Jin Go. Kamu sendiri ngerasa mirip gak? Aku belum pernah ngeliat Yoo Jin Go guys. Coba Bima senyum. Nanti di college ya mukanya Yoo Jin. Di sini ya. Freeze frame. Aku diganti jadi Yoo Jin Go. Nih editornya ribet nih kayak, aduh ada aja deh. Jujur aku gak terlalu tahu. Tapi ya bagus dong Bim, kamu dibilang mirip aktor Korea. Sempet banyak yang bilang sih kayak Hai Chan gitu, tapi aku belum pernah ngeliat muka mereka asli guys. Untuk kalian berdua, apa pelajaran yang kamu dapat dari beradu acting sama Lukman Sardi dan Sheina Febrianti? Kamu dulu lah, kamu yang banyak scene sama mereka berdua. Banyak banget sih, aku kalau dari Mas Lukman dari dulu ya, maksudnya aku sering ngobrol sama dia, terus ketika udah masuk set dan membawa karakternya tuh bener-bener autentik dan ini aja gitu, maksudnya natural banget gitu. Terus aku suka banget sama Bu Ina lagi actingnya, kayak keren lah, gimana ya, susah ngedeskripsiin apa yang bisa didapat. Cuman kalau misalnya aku sebagai aktor pun ngelihat aktor lain atau teman lain tuh aku nggak bisa deskripsiin aku dapat apa dari dia, dapat apa. Cuman
you got the feeling gitu kayak oh dia feelingnya kayak ngeliat nih feelingnya dia kayak gini, oh gue dapet nih ada membawa sesuatu pasti. Kayak kasih energi ya buat Energi. Kalau aku kebetulan di sini banyaknya scene justru sama Mima. Jadi sama Mas Rukman sama Tante Ina tuh nggak ada. Ya. Gitu. Tapi kebetulan aku udah pernah beradu acting sama Mbak Ina di series Gadis Kretek. Terus sama Om Lukman juga udah pernah. Tapi di sini nggak satu scene bareng gitu. Jadi ya sedih aja sih. Yang bisa merasakan. Aku outsider guys di sini. Mereka keluarga terus aku outsider gitu kayak orang dari entah atau Dari mana? Buat Tisa mau nggak main satu film bareng gue? Asik. Kalau iya genre apa, kalau enggak kenapa? Romance lah. Romance lah. Romance lah. Pacaran di set kerja. Tapi aku penasaran sih kalau misalnya aku main film bareng lu. Aku udah pernah guys by the way judul Diri Imamku, tapi itu romance. Full romance aku Oh iya. jatuh cinta sama dia. Dia juga jatuh cinta sama aku. Jadi Tapi pas sudah pacaran apa? udah pacaran. Cuman aku penasaran kalau justru main film bareng lu tapi kita di situ nggak jatuh cinta. Tapi jadi enemy. Wah. Susah tuh. Susah Kita marah-marah sama dia gitu. Gimana tuh ya? Penasaran sih. Kalau mau jatuh cinta di dunia nyata aja. Asik. Keren deh lu. Oke, next. Gak. Selesai. Kita udah kelar nih, Bim. Yes. Oke teman-teman semuanya jangan lupa buat nonton film Mungkin Kita Perlu Waktu di tanggal 15 Mei di bioskop. Semoga penontonnya banyak dan kalian semua teman-teman habis nonton film pada suka dan membawa sesuatu.